Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang faktor penghambat dan kebijakan proteksionisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Faika Hadian, absen 1. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Safira, absen 4. Perkenalkan, nama saya Dela Gerha Pratama, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nisrina Farutunisan, absen 25. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuranbia, absen 34. Apa saja sih faktor penghambat dari perdagangan internasional? Nah, yang pertama adalah perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang antar negara adalah salah satu faktor penghambat dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Biasanya, pengekspor meminta pengimpor untuk menggunakan mata uang pengekspor. Namun, agar kedua negara tersebut diuntungkan dan mempermudah dalam proses perdagangannya, maka dari itu diperlukan penetapan mata uang sebagai standar internasional. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah akan menghasilkan kualitas barang yang rendah pula. Maka dari itu, jika suatu negara menghasilkan barang yang kualitasnya rendah, akan kalah saing dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain yang berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya yaitu 3 keamanan suatu negara dalam melakukan perdagangan. Faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebuah keamanan, sebab keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi. Dan itu juga akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Nah, yang keempat, ada kebijakan proteksionisme yang diterapkan di suatu negara. Apa sih kebijakan proteksionisme itu? Kebijakan proteksionisme adalah kebijakan untuk melindungi produk-produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk asing dengan cara membatasi arus produksi dari dalam dan keluar negeri. Alasan negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis antara lain, yang pertama, dari adanya perdagangan bebas, yang diuntungkan adalah negara-negara maju saja, karena mereka memiliki modal dan teknologi yang maju. Selain itu, harga jual produk dari negara-negara maju dinilai terlalu tinggi dibanding dengan harga bahan baku yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Yang kedua, untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. Industri seperti ini tidak akan mampu bersaing dengan industri negara lain yang sudah maju dan berpengalaman. Yang ketiga, untuk membuka lapangan kerja. Dengan adanya proteksi, maka industri dalam negeri dapat tetap hidup, dengan demikian akan mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, untuk menyehatkan neraca pembayaran, upaya kebijakan proteksi melalui peningkatan ekspor produksi dalam negeri akan mampu mengurangi defisit neraca pembayaran. Yang kelima, untuk meningkatkan penerimaan negara dengan cara mengenakan tarif tertentu pada produk impor dan ekspor sehingga dapat meningkatkan penerimaan. Adapun macam-macam kebijakan perdagangan proteksionis antara lain: 1. Kuota impor, 2. Kuota ekspor, 3. Subsidi, 4. Tarif impor, 5. Tarif ekspor, 6. Premi, 7. Diskriminasi harga, 8. Larangan ekspor, 9. Larangan impor, 10. Dumping. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, kesimpulannya adalah perdagangan internasional pasti memiliki faktor pendorong maupun faktor penghambat. Nah, dari faktor penghambat tersendiri, salah satunya kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh suatu negara. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa kebijakan proteksionisme merupakan kebijakan dalam melindungi produk-produk dalam negeri dengan cara membatasi arus produksi dari dalam dan keluar negeri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.